Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Harap adik-adik sehat selalu ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita bernyanyi lagu musik Haleluya dulu. Mari adik-adik, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Yesus tetap sertai kami, lindungi kami, bahkan berikan kami kesehatan Bapa. Tuhan Yesus juga berikan kami sukacita Bapa. Bapa, Engkau berkati juga kedua orang tua kami, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan mereka berkat, bahkan rezeki Bapa. Bapa, di atas segalanya kami adalah manusia berdosa, kiranya Tuhan Yesus yang hapuskan setiap dosa kami, baik kami sengaja maupun tidak, agar tidak terhalang berkat yang Engkau berikan. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kakak harap kita masih dalam keadaan sukacita. Saat ini kita akan angkat lagu pujian kita, Saya Mau Bergerak Mengapa Kau Bergerak.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Guru. Sebelum itu kita bernyanyi si semut yang kecil. Shalom adik-adik kakak terkasih, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua ya. Firman Tuhan untuk bahan renungan kita hari ini yaitu berguru kepada semut. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami semangat, Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh beribadah, boleh menyerahkan hati, jiwa, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memimpin kami anak-anak sekolah minggu, memberkati kami lebih luar biasa lagi, sehingga kami boleh semakin menjadi anak-anak yang penuh dengan semangat, anak-anak yang penuh dengan kebijaksanaan dan menjadi anak yang rajin. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, ajari kami pelihara hati, jiwa, dan pikiran kami, ajari juga anak Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik kakak, firman Tuhan kita diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Tujuannya lewat firman Tuhan kita ini, kita diajak menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang bijaksana, dan anak-anak yang boleh belajar atau berguru kepada semut. Semut selalu bekerja keras, semut selalu mengumpulkan bekal-bekal mereka, yaitu bekal makanan di musim dingin dan di musim penghujan. Padahal mereka tidak disuruh, bahkan tidak ada pemimpinnya. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, kita harus belajar, kita harus rajin, kita harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita tanpa harus disuruh oleh orang tua, oleh siapapun itu. Adik-adik kakak, kita semua mengenal semut, benar nggak? Pasti semua kenal semut toh. Siapa yang tidak pernah melihat semut? Atau siapa di antara kita yang tidak pernah digigit semut? Kita mudah menemukan semut di mana saja, kapan saja, setiap hari kita bisa jumpa yang namanya semut. Tuhan menjadikan semut menjadi binatang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita boleh melihat, taruh saja sebentar makanan terletak di meja atau di lantai, langsung dikerubuni semut. Kalau kita memanjat pohon atau bermain di taman, di situ juga banyak semut. Bagaimana? Dan bagi banyak orang, semut adalah gangguan, tetapi sekarang kita akan belajar dari semut. Semut akan menjadi guru kita. Kok bisa ya kak? Adik-adik kakak,
kita boleh melihat firman Tuhan kita lewat Amsal yang berisi nasihat yang bijaksana dari Raja Salomo untuk mengajarkan kita. Dan saat ini kita diminta berguru kepada semut. Memangnya ada apa sih? Dan apa sih hebatnya semut? Yang pertama, semut itu adalah binatang yang rajin. Kenapa rajin? Maka adik-adik kakak, semut menjadi binatang yang rajin karena mereka boleh mengumpulkan makanan mereka, bekerja setiap hari, membawa bahan makanan untuk musim dingin atau musim penghujan. Maka kita diajak lewat semut, mari, tanpa harus diingatkan, tanpa harus diatur, tanpa harus disuruh, jadilah anak yang bertanggung jawab dan rajin untuk melakukan segala hal. Maka kalian akan segera mengerti dan boleh merasakan arti sebuah tanggung jawab. Kedua, semut adalah binatang yang mandiri. Karena dia binatang yang rajin, maka dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Ia tidak harus diatur dan semut tidak punya pemimpin. Ia tidak harus disuruh-suruh, tetapi mereka juga bisa mengatur diri sendiri. Nah, adik-adik kakak, bisa nggak menjadi anak yang mandiri? Bisa nggak melakukan sesuatu tanpa diatur dan disuruh-suruh? Ini menjadi tantangan buat kita. Ketiga, semut adalah sebuah binatang yang suka bekerja sama. Ketika kita melihat semut, ketika mereka berjalan, maka mereka adalah gerombolan binatang yang berjalan beraturan dan lurus. Mereka tidak serak. Karena apa? Ada kerjasama satu dengan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan semut adalah binatang yang suka menabung. Kenapa ia suka menabung? Kita lihat dia bekerja tiap hari, dan dia kumpulkan bahan makanannya. Itulah tabungannya, karena dia tidak punya duit, dia tidak punya celengan, maka dia menabung makanannya. Ketika hujan turun, ketika musim dingin tiba, maka ia akan disarangnya. Dan ia tidak kelaparan lagi karena makanannya sudah tersedia. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, semut adalah makhluk yang kecil. Mereka sering dianggap sebagai pengganggu, tetapi hari ini kita belajar bahwa ternyata kita dapat belajar dari semut. Firman Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang rajin, tidak menjadi pemalas. Sehingga kita rajin di rumah, rajin di sekolah, rajin di gereja. Belajarlah menjadi anak-anak yang mandiri, bisa mengatur diri sendiri, dan tidak dipaksa guru supaya tertib di kelas, di gereja, dan belajar bergotong royong, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sehingga adik-adik kakak tetap semangat, jadilah anak yang rajin, jadilah anak yang mandiri, jadilah anak yang boleh memiliki semangat, dan jadilah anak yang bisa menabung. Kakak yakin kita semua punya tabungan, baik tabungan kebaikan, baik tabungan secara duniawi, yaitu kita memiliki uang, memasukkannya ke dalam celengan, dan baiklah kita boleh diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.